Ula Romeni cedera serius, PSSI cari pemain keturunan grade A untuk timnas Indonesia di round 4. Ula Romeni diperkirakan tidak akan perkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar tersebut terjadi karena sang pemain alami cedera saat bertanding di Piala Presiden 2025 lalu. Pemain berusia 25 tahun itu alami cedera saat Oxford United bertanding kontra Arema FC pada Kamis, 10 Juli 2025. Ia mendapat tackle keras dari salah satu pemain Arema FC, Paulinho Mokcelin. Tackle tersebut membuat Ula Romeni alami cedera yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Menurut pelatih Oxford United, Gary Rowett, cedera yang dialami Ula Romeni tergolong cedera serius. Namun dirinya berharap agar ucapan tersebut hanya buruk sangka semata. Karena cederanya Ula Romeni tidak hanya merugikan Oxford United, namun juga timnas Indonesia yang berjuang ke Piala Dunia 2026. Rupanya, cedera yang dialami Ula Romeni cukup parah. Menurut Ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia, Sumarji, Ula Romeni tengah diupayakan untuk pemulihan cederanya pada Oktober 2025. Informasi tersebut memastikan bahwa mantan pemain FC Utrecht tersebut akan absen perkuat timnas Indonesia pada September 2025 kontra Lebanon dan Kuwait. Dengan demikian, PSSI tengah berupaya untuk mencari pemain keturunan baru untuk perkuat timnas Indonesia di posisi penyerang. PSSI melakukan koordinasi agar bisa mendapat pemain keturunan grade A di posisi penyerang. Untuk kemungkinan mencari tambahan pemain keturunan selalu terbuka, buka Sumarji. Tapi kembali lagi, yang PSSI inginkan adalah pemain yang punya kualitas grade A. Ini yang kami masih terus cari. Lanjutnya mengenai target pencarian PSSI. Pak Erick Thohir terus berkomunikasi dengan intens dengan koleganya yang ada di sana, tambah Sumarji. Sebenarnya, Jens Raven bisa menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia di level senior. Akan tetapi, Sumarji menyebut levelnya belum menyamai Ula Romeni. Kalau naikkan Jens Raven, terlalu jauh kualitasnya, ujar Sumarji jawab opsi tarik Jens Raven ke level senior. Jangan melihat kemampuannya pas laga kontra Brunei Darussalam. Karena laga itu masih awal dan belum bertanding kontra Filipina yang membuat kejutan dengan kalahkan Malaysia, jelas Sumarji. Sintio Summerville adalah satu dari beberapa pemain keturunan yang diinginkan pelatih Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Lantas, bagaimana respons penyerang West Ham United itu? Selain Sintio Summerville, ada beberapa pemain keturunan lainnya yang diminta Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia ialah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde dan Jairo Reydewald. Sintio Summerville saat ini sedang menikmati karirnya di West Ham United. Pemain berusia 23 tahun itu terpilih masuk tim terbaik Premier League atau kasta teratas Liga Inggris. Sintio Summerville baru saja melakukan wawancara dengan ESPN di Inggris. Pemuda kelahiran Rotterdam itu ditanya mengenai rumor mempunyai darah keturunan dan kemungkinan membela timnas Indonesia. Dia juga disinggung perihal pengikut media sosialnya. Penyerang bernomor punggung 7 di West Ham United itu mengaku followers akun Instagramnya, Summerville 7 pesat dari sekitar 170 ribuan pengikut menjadi 230 ribuan pengikut pasca namanya disebut-sebut media Indonesia ia memiliki darah keturunan Indonesia. Ini bagus. Namun, saya kebanyakan menyerahkan kepada manajer bisnis saya. Misalnya, saya mendapatkan panggilan telepon pada pekan lalu, jelas Summerville. Saya tahu ada rumor tersebut, namun saya belum terlalu memikirkan, saya tidak tahu, lanjutnya. Masih dalam wawancaranya dengan ESPN, Summerville belak-belakan lebih memilih Suriname yang sudah pasti. Saya merasa lebih ke Suriname karena setengah keluarga saya berasal dari Suriname, imbuh Summerville. Saya belum tahu apakah saya mempunyai darah Indonesia atau tidak, saya akan menanyakan itu, lanjutnya. Namun, saya masih bermain untuk West Ham United, saya fokus kepada itu. Saya hanya mengikuti arus, sebab jika di sini, saya hanyalah pemain biasa, tuturnya lagi. Tetapi, jika saya tiba di bandara sana, di Indonesia, mungkin saya akan sibuk, di sana sangat mencintai pemainnya, tutur pemain yang bervalue 382,40 miliar. Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Brunei Darussalam dalam laga perdana fase grup Piala AFF U23 2025. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak. Sejak awal pertandingan, anak asuh pelatih Gerald van den Burg langsung mengendalikan jalannya laga. Tekanan tinggi sejak menit pertama membuat pertahanan Brunei kewalahan. Bahkan, skuad Garuda hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk mencetak gol. Di laga ini,
Bintang utamanya tentu adalah pemain keturunan yang baru saja direkrut Bali United, Jens Raven. Ya, Raven benar-benar menggila di laga ini dan gol-golnya pun sangat-sangat berkelas. Dengan dominasi mutlak sepanjang laga, anak asuh Gerald van den Burg menunjukkan bahwa mereka siap mempertahankan gelar juara di ajang ini. Tentu, kemenangan ini merupakan kemenangan yang harus diapresiasi, meskipun tim yang dihadapi tim sekelas Brunei Darussalam. Dengan hasil ini, persaingan di grup semakin ketat. Timnas Indonesia U23 wajib meraih kemenangan di laga selanjutnya untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Sementara Brunei Darussalam, mereka harus berjuang lebih keras lagi untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menghadapi lawan berat di laga berikutnya. Mereka akan ditantang Filipina yang baru saja menang atas Malaysia. Tentu, laga menghadapi Filipina bisa dikatakan laga wajib menang. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U23 menjadi tuan rumah dalam ajang Piala AFF U23 tahun ini. Pada hari kemarin, PSSI resmi merilis daftar 23 pemain terbaik untuk ajang bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sayangnya, dalam daftar tersebut tidak ada nama Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk. Hal itulah yang kemudian dipertanyakan sebagian netizen tentang potensi kedua pemain tersebut. Setelah mendapat banyak pertanyaan tentang kondisi dua pemain itu, Gerald van den Burg pun akhirnya buka suara. Dia memastikan bahwa dua nama pemain senior tersebut tak pernah diproyeksikan untuk tampil di Piala AFF U23. Sebagaimana yang diketahui, skuad Timnas Indonesia U23 saat itu sudah berkumpul tak lama dari Timnas Indonesia Senior tampil di kualifikasi Piala Dunia. Van den Burg pun menyebut bahwa tak mungkin Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk kembali turun ke kategori junior karena sudah masuk dalam proyeksi Timnas Indonesia Senior. Tidak, mereka tidak di sini, mereka sudah ada di tim senior dan kita sudah punya nama yang sudah lebih dulu kita sodorkan. Kita berkumpul tak lama setelah Timnas Indonesia Senior main, jadi sudah pasti mereka tidak ada di sini Timnas U23, ungkap Gerald van den Burg. Ya, keputusan yang diambil van den Burg tak lepas dari keinginannya yang tak ingin mengubah inti Timnas Indonesia Senior yang sudah terbentuk selama ini, karena target utama skuad Garuda Senior adalah Piala Dunia. Walau tak diperkuat oleh pemain muda rasa senior, dia pun tak khawatir karena melimpahnya stok pemain junior yang dia miliki saat ini. Miron Boadu, striker Liga 1 Prancis yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi dan bermain di round 4. Berikut profil Miron Boadu, pemain keturunan yang bermain di Liga 1 Prancis bersama AS Monaco yang dirumorkan memiliki darah keturunan Indonesia, Ghana dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Miron Boadu merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela klub Liga 1 Prancis, AS Monaco. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 14 Januari 2001 yang artinya ia masih berusia 24 tahun. Pemain yang pernah bermain di FC Twente tersebut, rumornya memiliki darah keturunan Indonesia. Namun garis keturunan Miron Boadu belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Miron Boadu memiliki garis keturunan Indonesia, Ghana dan Belanda, tulis Indonesia Abroad di laman Instagram. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Miron Boadu. Lanjutnya. Ini cukup menarik, pasalnya sampai saat ini kebanyakan pemain Indonesia bergaris keturunan Indonesia, Belanda atau Suriname, ini Ghana, cukup menarik terangnya. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama Timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi pemain yang memiliki market value 121,67 miliar itu untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm tersebut total sudah bermain sebanyak 213 penampilan dan mampu mencetak 75 gol dan 18 assist di semua kompetisi. Ia baru tampil satu kali bersama Timnas Belanda Senior di tahun 2019, hingga saat ini sang pemain belum lagi dipanggil Timnas Belanda Senior maupun Timnas Ghana. Mungkinkah Miron Boadu memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama Timnas Belanda lagi? Pilu dialami Ula Romeni. Mesin gol Timnas Indonesia ini alami pramusim kelabu. Hal itu dialami Ula Romeni kala membela Oxford United. Dia mengalami cedera saat tampil di laga pramusim di Indonesia dalam ajang yang bertajuk Piala Presiden 2025.
Ula Romeni alami cedera di laga Oxford United melawan Arema FC dalam laga kedua fase grup Piala Presiden 2025. Bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025, striker timnas Indonesia itu mengalami cedera saat timnya menang 4-0 atas Arema. Ula mendapat tackle keras di sisi kiri pertahanan skuad Singoedan julukan Arema FC. Setelah terkena tackle, dia tampak merasakan sakit sehingga tidak bisa meneruskan laga. Tackle keras dari Paulinho Mokcelin itu pun ditinjau ulang oleh wasit melalui video assistant referee, VAR. Akan tetapi, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Paulinho. Ula Romeni pun banjir dukungan dari netizen tanah air. Dia berharap sang pemain bisa segera pulih dari cedera. Dukungan itu diberikan usai Ula mengunggah kondisinya di akun Instagram pribadinya oleh Romeni. Dia menampilkan foto yang menunjukkan kaki kanannya menggunakan alat bantu. Selamat teman-teman, dan cepat pulih Ula, tulis akun Ali. Tetap kuat Ula, tulis akun Aldo. Cepat sembuh Ula, tulis akun Iqbal. Salah satu netizen pun berharap agar pelatih Oxford, Gary Rowett meminta agar ada pertanggungjawaban atas cedera yang dialami Ula Romeni. Pelatih Oxford, Gary Rowett harus meminta pertanggungjawaban dari pihak Arema FC dan sang pemain Paulinho, tulis akun Waluyo. Ula juga sangat berterima kasih atas dukungan dari para fans. Dia memastikan bakal berusaha menjalani masa-masa pemulihan dengan sebaik mungkin agar segera kembali merumput bersama Oxford United ataupun timnas Indonesia. Terima kasih atas semua pesannya. Sayangnya saya harus absen selama beberapa waktu, tulis Ula. Tetapi saya akan melakukan apapun supaya bisa kembali secepat mungkin. Selalu tegakkan kepala, tambahnya. Keturunan, Danilho Doeki sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Danilho Doeki merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Union Berlin itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, jika ia tak mendapat panggilan dari timnas Belanda senior. Tentu saya berharap bisa membela timnas Belanda senior. Saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Danilho dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Sekali lagi prioritas saya yaitu tim nasional Belanda. Itu mimpi saya. Saya sudah bermain di semua tim Belanda kelompok umur, lanjutnya. Jika takdir saya ke Indonesia, saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Danilho juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 26 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan, memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya dan lolos Piala Dunia pastinya, harapnya. Kluivert disinyalir tak gentar tim nasional. Timnas Indonesia menantang Qatar atau Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya Patrick Kluivert 9, pelatih 49 tahun itu tersenyum bahagia saat memimpin rapat tim kepelatihan timnas Indonesia di Belanda. Kerja sama tim mewujudkan mimpi. Menuju Piala Dunia 2026, tulis di unggahan akun Instagram Patrick Kluivert. Dalam rapat tersebut, Patrick Kluivert ditemani seluruh staf pelatih timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Alex Pastor, asisten pelatih, Denny Lanzaat, asisten pelatih, dan Quentin Jacoba, pelatih fisik. Patrick Kluivert sendiri menegaskan akan kembali mencari pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Saya dan staf akan terus mencari pemain Indonesia yang bermain di Eropa, kualitas di atas rata-rata perlu kita maksimalkan, lanjutnya. Patrick Kluivert beserta jajaran sedang menunggu siapa lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan timnas Indonesia baru diketahui kelar drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 negara ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Irak, Uni Emirat Arab, UEA, Oman, Timnas Indonesia serta 2 tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim.
Tim yang finish teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi runner-up masing-masing grup akan bentrok di babak playoff. Sebelum dilakukan undian, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan membagi 6 negara di atas ke dalam 3 pot. Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, 10 Juli 2025. Meski FIFA belum merilis secara resmi, laman football-ranking.com sudah mengeluarkan bocoran. Hasilnya pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 3, Timnas Indonesia dan Oman. Mengutip dari laman football-ranking.com, Qatar menempati peringkat 53 dunia, Arab Saudi, 58, Irak, 59, UEA, 65, Oman, 79, dan Timnas Indonesia, 118. Berhubung menempati pot 3, Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1 dan 2. Menarik menanti siapa lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert turut mengincar pemain keturunan, Kenzo Goodmin, untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia. Terkait pemain incaran itu, Exco PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya singgung membenarkan Kenzo Goodmin yang kini membela klub Inggris, Derby County, masuk daftar pemain keturunan bidikan Patrick Kluivert. Namun, PSSI sejauh ini belum melakukan pendekatan apa-apa kepada sang pemain. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah mengurus proses naturalisasi satu calon pemain anyar Timnas Indonesia. Dokumen Mauro Zijelstra akan dikirim kepada Kemenpora. Dokumennya sudah lengkap, tinggal dikirim Kemenpora, kata Arya Sinulinga kala dihubungi MNC Portal Indonesia. Dengan begini, ada satu nama pemain lagi untuk memenuhi slot target pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia. Nama gelandang yang berkarier di Liga Inggris, Kenzo Goodmin, pun menyeruak ke permukaan. Kenzo Goodmin diyakini akan menjadi pemain baru Timnas Indonesia usai PSSI gagal merekrut Jairo Reydewald. Arya Sinulinga pun membenarkan bahwa nama Kenzo Goodmin masuk daftar rekomendasi pemain keturunan Patrick Kluivert. Kendati demikian, dirinya mengungkap bahwa PSSI belum melakukan pendekatan apapun kepada pemain yang lahir di Belanda tersebut. Kami belum kontak Kenzo Goodmin. Soal itu belum bisa kami jawab, tapi nama dia masuk ke dalam daftar Patrick Kluivert, tandasnya. Rumornya Kenzo Goodmin mewarisi darah Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya, kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut lahir di Surabaya. Selain tampil reguler di klubnya, didikan Akademi AS Alkmaar itu sudah beberapa kali tampil di Timnas Belanda U16 hingga U19. Dirinya bisa dinaturalisasi karena belum pernah membela Timnas senior Belanda. Namun sayangnya, belum ada informasi apapun soal mau atau tidaknya Kenzo membela Timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengajukan nama pemain keturunan baru untuk memperkuat Timnas Indonesia di round 4. Pemain tersebut saat ini memperkuat klub Premier League, Wolverhampton Wanderers. Kijana Delanohoever adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek untuk Auxerre dengan status pinjaman dari klub Liga Premier League, Wolverhampton Wanderers. Nama baru ini diajukan Patrick Kluivert setelah PSSI batal menaturalisasi Jairo Reydewald. Diungkapkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga, nama baru yang diajukan Patrick Kluivert adalah seorang bek kanan. Pelatih asal Belanda mau Timnas Indonesia menaturalisasi pemain keturunan bertipe menyerang. Patrick Kluivert meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namanya Kikanahoever dan saya masih mencoba mencari tahu dulu dan sedang saya dalami, kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Posisinya bek kanan, namanya terbilang cukup asing, bukan yang selama ini beredar. Dia keturunan Jawa Suriname, pemain Wolves, ujarnya menambahkan. Kijana masih terbilang muda yakni 23 tahun, ia cukup menjadi andalan di klub Prancis Auxerre dengan bermain 30 laga. Di Premier League ia sudah bermain 20 kali. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai finish di posisi keempat klasemen grup putaran ketiga. Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Putaran keempat ini bakal digelar di Arab Saudi dan Qatar karena AFC telah menunjuk dua negara Asia Barat tersebut menjadi tim tuan rumah. Tak sedikit negara yang sebelumnya mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat ini. Kami semua berusaha, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Kami ingin jadi tuan rumah tetapi sekarang kita akan bermain di Arab Saudi dan Qatar, ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat ini yang terpenting tim asuhan Patrick Kluivert harus menjalani persiapan dengan maksimal agar dapat meraih hasil terbaik nantinya. Tentu kita harus lakukan persiapan. Kualifikasi menuju Piala Dunia itu ada putaran 4, putaran 5, dan playoff, kata Erik. Kita pernah merasakan hal yang sama ketika mencoba lolos ke Olimpiade. Tim kita sampai ke playoff melawan Guinea. Waktu itu bermain di Prancis. Ya, hal-hal ini kami usahakan. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berusaha, yang penting persiapannya harus baik, tegasnya. Lebih lanjut, Erik juga ditanya apa yang dilakukan PSSI jika Patrick Kluivert tak bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan bahwa untuk membangun sepak bola tak bisa buru-buru. Menurutnya, semua pihak harus sabar. Dia juga meminta publik harus mengerti dan tak buru-buru menghakimi beberapa pihak. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Shin Tae-yong 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya selesai, ya kita sudahi, jelas Erick Thohir. Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi juga ada kontrak 2 tahun, kita tunggu semua. Tidak usah buru-buru. Semua membangun, saya pun sebagai ketua umum sampai 2027, ada waktunya semua. Untuk itu, Erik meminta agar tak ada pihak yang saling memecah belah. Jadi semua tidak usah menjadikan sepak bola ini drama. Saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, ini era demokrasi, tuturnya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert sebelumnya meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan baru demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha pun ditugaskan PSSI untuk mengurus proses tersebut. Hingga saat ini komunikasi yang terjalin dengan masing-masing agen pemain dikatakannya masih dalam tahap melengkapi dokumen. Ia pun membeberkan jika semua dokumen sudah lengkap naturalisasi pemain bisa selesai pada Agustus 2025. Saya sih menargetkan Agustus, September ya, itu sudah jalannya karena ini memang big news. Negara juga butuhkan karena kita kejar prestasi dan segala macam, kata Ratu Tisha saat ditemui wartawan. Saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat. Kalau di sini, pemainnya yang mau harus buat surat pernyataan, lalu dokumennya oke, lengkap. Bagaimanapun kan nanti federasi ke pemain, makanya pakai agen itu supaya tidak salah, jelasnya. Mengenai proses kelengkapan dokumen, Ratu Tisha masih menunggu salah satunya mengenai dokumen yang menunjukkan bahwa para pemain tersebut mempunyai darah atau keturunan Indonesia. Kita, PSSI sedang menunggu seluruh dokumen dari para pemain yang ingin dinaturalisasi. Semoga semua berjalan dengan lancar, tegasnya.